Kali ini kita akan membahas mengenai strategi dan taktik organisasi. Nah, sebelum masuk lebih dalam mengenai strategi dan taktik organisasi, kenalin aku Airin Junida Syagian dari Pendidikan Masyarakat Universitas Riau. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu strategi organisasi. Apa sih strategi organisasi itu? Strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah pendekatan organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategi organisasi harus dibuat berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Strategi harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu atau SMART. Strategi yang baik harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang ingin dicapai organisasi, bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya, apa sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya, dan apa yang akan menjadi indikator keberhasilan organisasi. Nah, setelah kita mengetahui strategi organisasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai taktik organisasi. Apa aja ya? Yang selanjutnya ada taktik. Taktik adalah rencana aksi jangka pendek yang dirancang untuk mencapai target spesifik. Taktik organisasi adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk melaksanakan strategi. Taktik harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu atau SMART. Strategi dan taktik adalah dua aspek penting dalam menjalankan suatu organisasi. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi merujuk pada jangka panjang yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya, suatu perusahaan mungkin memiliki strategi untuk mendominasi pasar dengan mengembangkan produk inovatif. Strategi ini biasanya mencakup serangkaian langkah-langkah besar yang harus diambil dan dapat mempengaruhi seluruh organisasi. Sedangkan taktik adalah langkah-langkah spesifik yang diambil untuk mencapai strategi tersebut. Menggunakan contoh sebelumnya, taktik mungkin termasuk pengembangan tim riset dan pengembangan investasi dan teknologi baru atau peluncuran kampanye pemasaran untuk produk baru. Perbedaan utama antara strategi dan taktik adalah dalam cakupannya. Strategi biasanya lebih luas dan jangka panjang, sedangkan taktik lebih spesifik dan biasanya jangka pendek. Namun, keduanya harus bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah kita mengetahui strategi organisasi dan taktik organisasi itu apa, selanjutnya kita akan membahas contoh nyata strategi dan taktik dari perusahaan Starbucks. Siapa yang tidak kenal dengan Starbucks, perusahaan kopi asal Amerika yang namanya telah mendunia? Starbucks tidak hanya menawarkan kualitas produk yang tinggi, tetapi juga mementingkan kesenangan para pelanggan melalui pelayanan dan atmosfer tempat yang nyaman. Starbucks juga sangat menjaga kepuasan para pelanggannya. Starbucks menawarkan sebuah konsep kepada para pelanggan dengan merubah pengalaman meminum kopi, lalu menggabungkannya dengan berbagai jenis kopi yang berkualitas. Starbucks berfokus pada komitmen, yaitu menyajikan produk-produk kreatif yang berbasis kopi unggulan dan makanan yang disajikan cocok untuk mendukung produk minuman seperti pastry, cake, dan lain-lain. Perusahaan Starbucks yang memiliki strategi jangka panjang untuk menjadi brand kopi premium terdepan di dunia, taktik yang mereka gunakan termasuk membuka gerai lokasi yang strategis, menciptakan suasana yang nyaman dan ramah di setiap gerai, dan terus mengembangkan berbagai macam produk kopi. Strategi dan taktik harus selalu disesuaikan dan direvisi berdasarkan kondisi pasar dan respon pelanggan. Keduanya harus laras dan saling mendukung untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Starbucks menggunakan strategi pertumbuhan baik secara internal maupun secara eksternal. Internal yaitu Starbucks terus mengembangkan produk terutama kopi, eksternal yaitu membuka cabang-cabang di berbagai negara. Dalam memanage cabangnya, Starbucks menggunakan strategi transnasional di mana mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti menu kopi dan yang sama di seluruh dunia.
Pada awalnya, Starbucks tidak pernah melakukan strategi pemasaran yang konvensional seperti melakukan pemasangan billboard, pembuatan flyer, hingga membuat iklan di TV. Semuanya mulai berubah ketika Starbucks go internasional. Starbucks juga berinteraksi dengan para pelanggan mereka di berbagai sosial media seperti Facebook, Twitter, dan dari sisi visual, mereka juga melakukan strategi pemasaran menggunakan YouTube. Starbucks juga pernah masuk ke film Game of Thrones, sehingga makin banyak lagi pelanggan yang tertarik. Starbucks membuat program loyalitas kepada para pelanggan, yaitu berupa kartu. Program itu menawarkan produk gratis setelah sejumlah uang yang dihabiskan atau penawaran penambahan diskon pada toko. Starbucks juga aktif membuat special event. Contohnya pada Desember 2013, mengadakan event free tumbler saat konsumen melakukan top up Starbucks card sebesar 400.000. Starbucks juga aktif mengumpulkan loyalitas merch seperti mendukung hak-hak LGBT, memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak pengungsi sehingga menimbulkan reaksi yang positif kepada masyarakat sekitar. Banyak kegiatan Starbucks lainnya dalam kegiatan CCR sehingga masyarakat merasa nyaman dan ada keinginan untuk membeli produk tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan terkait materi strategi dan taktik organisasi beserta contoh nyata dari perusahaan Starbucks. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye. Macam tak betul je budak ni.